Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar ya. Bismillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Masih pelajaran tentang makhluk hidup ya. Kita melanjutkan tentang makhluk hidup. Kenapa harus diulang-ulang? Karena biar kita selalu ingat, apalagi belajar di rumah ya, jauh dari teman-temannya. Jadi kita harus selalu mengulang-ulang sendiri. Kita siapkan buku tematiknya ya. Nih, buku tematiknya halaman 16. Nanti kita belajar halaman 16 sampai dengan halaman 21. Nah, tentang makhluk hidup. Kemarin sudah dijawab semua. Makhluk hidup cirinya ada makan, ada berkembang biak, ada bernafas, ya, ada tumbuh, gitu. Dan ada yang peka terhadap rangsangan yang berbeda-beda. Nah, kita akan mengulang tentang makhluk hidup yang membutuhkan makan dan minum. Untuk apa makan dan minum itu? Kita lihat ya di sini ya. Ciri makhluk hidup yang akan kita ulang adalah 1. Makan dan minum. Untuk apa makhluk hidup ini makan dan minum? Pasti semuanya akan jawab, ya Bu, biar kenyang, biar nggak loyo, biar nggak lemes gitu ya. Tapi sebenarnya 1, makan dan minum itu agar makhluk hidup bisa bertahan hidup. Kalau tidak ada makan dan minumnya, maka makhluk hidup akan mati. Nah, jadi dia bertahan dengan makan dan minum. Apakah tumbuhan perlu makan dan minum, Bu? Perlu. Jadi meskipun tumbuhan itu tidak kelihatan seperti manusia, seperti hewan ketika makan, ketika minum, tapi tumbuhan juga membutuhkan makan dan minum. Kita lihat gambar yang ada di halaman 16 ya. Ada Lani sedang makan, ada siapa lagi? Ada ibu sedang menyiram tanaman, kemudian ada kambing. Nah, ini lagi musim kambing di mana-mana. Lihat kambing sedang makan dan minum. Bagaimana tumbuhan, apakah dia butuh makan dan minum? Butuh. Tumbuhan itu bisa tumbuh besar dengan makan dan minum, dengan disiram, dan makannya pakai apa? Sari-sari makanan yang ada di dalam. Bisa lewat pupuk, bisa lewat daun-daunan yang sudah membusuk. Itu mereka tanaman itu bisa menyerap dengan akar-akarnya ya. Dan jadilah tanaman itu segar dan subur. Dengan bantuan apa, Bu? Kok nggak ada mulutnya? Gitu kan ya? Dengan bantuan sinar matahari. Itu nanti kalau sudah di kelas 4 kita akan diterangkan tentang fotosintesis. Nah, anak-anak, kita lihat di halaman 4 di halaman 16 itu ada, dapatkah kamu menyebutkan apakah tumbuhan juga memerlukan makan? Jawabnya iya. Makanan apa yang dibutuhkan? Ada air, ada sari makanan yang ada di tanah, dan ada pupuk. Nah, ya. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah rangsangan terhadap tumbuhan dan hewan. Jadi tumbuhan dan hewan itu, kalau tumbuhan dan hewan dan juga manusia, kalau menerima rangsangan yang berbeda, manusia juga akan berbeda-beda. Contohnya rangsangan itu apa sih, Bu? Jadi kalau ada menimpa sesuatu, misalnya anak-anak ada di halaman lagi upacara, lagi olahraga, tahu-tahu anak-anak melihat matahari. Apa yang spontan anak-anak lakukan adalah
menutup mata. Nah, itu namanya ada rangsangan cahaya matahari, kemudian mata kita terangsang untuk menutup langsung. Ada lagi kalau contohnya rangsangan yang berbeda, contohnya kalau di bunga, di depan bunga biasa kita sentuh dia diam aja. Tapi kalau ada bunga putri malu, waktu kita sentuh, waktu kita kagetin, ya, dia akan daunnya akan menutup, ya. Nanti kita bisa coba lain kali kalau kita langsung ketemu, ya. Kemudian ada lagi hewan-hewan nih, hewan-hewan. Takut nggak sama kaki seribu? Takut ya. Tapi ini kita bayangkan dulu. Kalau kita melihat kaki seribu sedang berjalan cepat, kemudian kita kasih sentuhan nih, sentuhan dengan galak misalnya di depannya, gitu ya. Maka kaki seribu akan menerima rangsangan itu dengan cepat, dia akan menggulung badannya. Kemudian ada lagi hewan, namanya hewan landak ya. Pernah lihat hewan landak? Hewan landak itu punya duri-duri dalam tubuhnya. Ini misalnya badannya, dia kalau tidak terjadi apa-apa seperti ini saja. Tapi kalau sudah ada sentuhan, apalagi yang mengagetkan, dia langsung berdiri. Wow, tajam dong Bu? Betul, duri-durinya ini tajam. Ya. Oke, sampai di situ penjelasan tentang bagaimana makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum, juga memiliki rangsangan yang reaksinya akan berbeda-beda, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan tadi. Manusia contohnya kita waktu melihat cahaya. Hewan contohnya kaki seribu ketika disentuh atau terkena sentuhan benda-benda, dia akan menunjukkan reaksi yang berbeda. Ada yang menggulung, ada yang durinya keluar. Kemudian kalau tumbuhan contohnya adalah putri malu, yang kalau dikagetin atau disentuh daunnya akan menyatu. Pelajaran tentang ciri makhluk hidup nanti kita akan sambung di tema lain. Selanjutnya belajar tentang PKN, ya. PKN dari kelas 1, kelas 2 sudah dipelajari ya. Yang tidak lepas dari sila-sila Pancasila, sudah hafal kan? Ya, Pancasila. Coba. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan membahas tentang sila pertama, sila 1. Itu ada di halaman 19. Lihat buku tematiknya lagi, halaman 19 ya. Nah, di dalam buku tematik halaman 19 kita membahas tentang mensyukuri nikmat Tuhan, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di sila berapa, Bu? Sila pertama, betul ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambangnya? Bintang ya. Lambangnya bintang. Halo. Sini. Lihatnya, nggak bagus nih ya bintangnya. Kalian pasti lebih bagus ya. Ini sila pertama, lambangnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak yang di rumah, ketuhanan yang Maha Esa itu artinya adalah bahwa kita sebagai warga negara pertama harus meyakini adanya Tuhan.
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mensyukuri, taat kepada Allah. Jadi semua bangsa Indonesia beragama tidak pasti harus beragama, ya. Yang tidak beragama bukan orang Indonesia. Jadi kalau ditanya apa sih artinya ketuhanan yang Maha Esa? Pertama, yakin bahwa kita punya Tuhan, punya Allah. Jadi harus beragama dong. Iya. Yang kedua, taat menjalankan perintah Allah, perintah Tuhannya, ya. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu artinya adalah kita dalam sikap sehari-hari, nilai-nilai yang harus diambil adalah kita harus bersyukur. Bersyukur. Kalau ditanya apa nilai yang kita ambil dari sila pertama, bersyukur. Nanti masih banyak lagi, tapi kita membahas tentang bersyukur. Bersyukur itu ada waktu, cara, dan kenapa alasannya kita bersyukur. Contohnya bersyukur, ya. Ini hapusannya udah. Ya. Tentang bersyukur, sila pertama. Kapan waktunya? Contohnya, contoh waktunya kapan? Ini setiap saat sebenarnya kita harus bersyukur, tapi kita harus mencontohkan pada saat apa kita waktunya. Misalnya kalau anak-anak sedang mendapat hadiah dari kawan-kawan, waktunya ini banyak yang ada yang ketika sembuh dari sakit, ada yang setiap hari saya bersyukur karena saya bisa melihat, mendengar dengan jelas, ya. Tapi ini kita kasih contoh tentang waktunya mendapat, yang anak-anak sering kan dapat hadiah, tahu-tahu dibeliin baju, tahu-tahu dibeliin makanan, ya. Mendapatkan hadiah dari ayah ibu. Bagaimana caranya bersyukur? Caranya pertama dengan mengucap apa? Alhamdulillah. Nah, dengan mengucap alhamdulillah. Yang kedua dengan cara apa? Kalau sudah mengucap alhamdulillah, berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada yang memberinya, ayah dan ibu. Terima kasih mama, terima kasih papa, gitu ya kalau udah dikasih. Tapi jangan lupa pertama harus mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, 1, 2, 3. Mengucap alhamdulillah dengan apa? Kita lanjutannya adalah menjaga atau menjalankan perintah Allah. Ya, menjalankan perintah Allah. Sholatnya makin rajin, murojaahnya makin rajin, ya.
dan patuh pada orang tua. Alasannya kenapa? Kita harus punya alasan. Ya. Alasan kenapa kita bersyukur? Kenapa? Ayo, siapa yang sudah, pastinya anak-anak sudah mikir alasannya apa ya? Alasannya kita bersyukur itu karena semua yang terjadi itu karena izin Allah. Makanya kita harus berterima kasih kepada Allah. Jadi alasannya kita semua yang terjadi karena izin pakai Z Allah. Maka kita harus berterima kasih pada anak-anak. Ini dapat diterapkan dalam di halaman 20 di halaman 20 ya. Oke. Selanjutnya buka halaman 22 ya. Halaman 22 yang ada gambar memberi makan hewan. Nah, itu kita akan menjawab, apakah ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dalam gambar? Ya, di gambar ini kita menemukan apa? Bahwa makhluk hidup ini membutuhkan makan. Membutuhkan, ini ada air, minum. Makhluk hidup ini mendekat, berarti dia bergerak, ya, dia bergerak. Tapi ini karena gambar jadi nggak bisa bergerak. Oke, kemudian ketika kamu ditanya, pernahkah kamu melakukan ini, memberi makan hewan-hewan ini? Ada yang pernah, ada yang tidak. Dijawab di sini. Kalau yang pernah bilang pernah, yang tidak bilang tidak ya, dijawab di sini. Lanjut halaman 23. Kita lihat di sini ya. Halaman 23 ini adalah hasil dari pengamatan pada gambar di halaman 16. Jadi bukan di halaman 22, tapi kita melihat halaman 16. Jadi di sini ada gambar halaman 16. Papan putihnya goyang-goyang. Halaman 16. Oke. Nah, dari halaman 16, ciri-ciri makhluk hidup. Satu nih. Coba kita lihat, kita cocokkan. Sini ya. Satu, tumbuhan memerlukan makan. Nih, petunjuk gambarnya adalah ibu menyiram tanaman. Yang kedua, gambar yang kedua, gambar ini, hewan memerlukan makan. Di situ ada kambing. Jadi petunjuk gambarnya adalah kambing makan rumput. Yang ketiga, manusia membutuhkan makan. Petunjuknya adalah Yani sedang makan. Sampai di sini anak-anak ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat bermanfaat dan tetap memberikan semangat kepada kamu untuk belajar selama di rumah ya. Semangat, selamat mengerjakan apa yang Ibu terangkan tadi, tematik untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.